Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya akan memberi satu pengantar tentang perlunya memperkuat gerakan Islam kultural. Tema ini di hari-hari ini menurut saya cukup penting. Karena apa? Karena seringkali sekarang kita mendengar ke permukaan dan sangat kuat, yaitu adanya gerakan politik Islam. Sehingga nyaris gerakan Islam kultural itu tidak lagi terdengar. Tapi apa sebetulnya yang membedakan antara gerakan Islam kultural dan gerakan Islam politik? Kalau para ahli biasanya merumuskan gerakan Islam politik itu berujung kepada dominasi, yaitu adanya perebutan kekuasaan, perebutan kepemimpinan dari mulai tingkat nasional sampai wilayah-wilayah tertentu. Tapi kalau gerakan Islam kultural itu lebih kepada hegemoni, artinya lebih kepada adanya proses penyadaran. Proses penyadaran untuk melihat, untuk bagaimana memberikan solusi dan kontribusi terhadap berbagai masalah kemanusiaan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan keamanan dan pertahanan negara. Karena itu, tawaran-tawaran gerakan Islam kultural adalah lebih pada karya-karya produktif yang konstruktif. Jadi memberikan tawaran-tawaran yang sifatnya solusi agar bagaimana persoalan-persoalan kemanusiaan itu bisa terjawab. Teman-teman yang saya cintai, sebetulnya apa sih yang menjadi cita-cita Islam itu sehingga harus ada satu gerakan, baik politik maupun kultural? Kalau saya melihat berbagai macam pandangan, pemikiran dari para ulama yang mendasarkan kepada Al-Quran, maka biasanya cita-cita Islam itu diambil dari salah satu ayat Al-Quran yang cukup populer di masyarakat Muslim, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam dilahirkan, diketengahkan bagi seluruh umat manusia agar kalian mengajak umat manusia kepada kebajikan dan agar kalian mencegah atau melarang berbagai macam kemungkaran, dan agar kalian juga mengajak orang-orang itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tiga hal yang menjadi pesan yang biasanya dirumuskan oleh para ulama menjadi cita-cita Islam, yaitu kalau kita sederhanakan menjadi amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai pesan ini yang tadi saya sebut sebagai cita-cita Islam, maka orang Islam tergolong ke dalam dua kelompok, yaitu menjalankan gerakan Islam politik yang tujuannya adalah merebut kekuasaan, merebut kewenangan secara praktis. Yang kedua adalah adanya gerakan Islam kultural. Dan saya dalam kesempatan ini kira-kira ingin mengimbangi ketinggian dan kesemarakan adanya gerakan Islam politik yang sekarang ini, apalagi para ahli menyebutnya sebagai tahun politik, itu terlalu besar, menggema di mana-mana sehingga gerakan Islam kultural nyaris tidak terdengar. Karena itu Profesor Nurholis Majid misalnya, atau yang biasa akrab disapa Cak Nur, merumuskan apa yang disebut gerakan kultural itu dalam beberapa hal. Pertama, gerakan kultural itu tidak semata-mata menunjuk pada hal-hal sempit dan partisan saja, sehingga misalnya berkutat pada politik dan ideologi semata. Tetapi gerakan kultural itu adalah dalam sebuah format yang meliputi segala-galanya, sehingga kita tidak hanya berbicara Islam politik, apalagi dalam pengertian praktis, tetapi berbicara Islam politik praktis pun dalam satu wadah kultural, dalam satu wadah kebudayaan yang tujuannya justru menyadarkan umat manusia akan pentingnya kehidupan bersosial dengan baik. Yang kedua, gerakan Islam kultural bersifat responsif terhadap tantangan zaman. Jadi
Apa yang kita cetuskan, apa yang kita produksi adalah pikiran, produk, atau satu kontribusi untuk menjawab tantangan zaman. Masalah apa yang sekarang ini cukup besar bagi kehidupan umat manusia? Apakah misalnya masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kesehatan? Maka gerakan kultural, kalau masalah pendidikan misalnya, yuk kita bangun sebuah lembaga pendidikan yang baik. Bagaimana menyiapkan generasi umat manusia ke depan ini menjadi betul-betul memiliki kompetensi yang layak pada zamannya. Atau di bidang kesehatan, atau juga tadi di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah gerakan Islam kultural harus merupakan hasil dialog dengan tuntutan ruang dan zaman. Ini menjadi sangat penting agar semua ide dan pikiran tidak terlepas dari situasi, tidak terlepas dari kebutuhan, tidak terlepas dari ruang dan waktu. Kita hidup di Indonesia. Mungkin saja ada orang-orang yang agamanya berasal dari Eropa, yang agamanya berasal dari Timur Tengah, dan seterusnya. Tetapi dengan gerakan Islam kultural ini, semuanya harus sudah terintegrasi dengan keindonesiaan. Karena itu keislaman dan keindonesiaan itu menjadi satu kunci dari adanya gerakan Islam kultural. Dan yang keempat, gerakan Islam kultural bersifat inklusif. Inklusif artinya terbuka. Terbuka dalam pengertian kita bisa belajar dan mengambil berbagai kebaikan dari manapun berasal, atau sebaliknya kebaikan dan kemuliaan yang kita miliki juga bisa diambil oleh pihak manapun. Karena itu inklusif bisa bersifat aktif sekaligus bisa bersifat pasif. Teman-teman yang saya cintai, jadi dengan 4 kriteria gerakan Islam kultural tadi itu, itulah cara bagaimana kita agar memiliki peran sebagai umat terbaik yang mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pihak-pihak yang melakukan gerakan Islam politik juga sebetulnya ingin mencapai apa yang tadi disebut umat terbaik tadi itu. Tetapi seringkali kita menemukan orang-orang yang melakukan gerakan politik untuk mencapai cita-cita Islam ini terkadang antara tujuan dengan cara untuk mencapai tujuan seringkali tidak sinkron. Cara-caranya dilakukan justru tidak menunjukkan kemuliaan tujuannya. Padahal dalam Islam antara cara dan tujuan dia harus menjadi satu. Cara yang benar harus dilengkapi dengan tujuan yang benar. Tidak bisa dinyatakan absah kalau tujuannya benar tetapi cara-cara untuk mencapainya dilakukan dengan cara tidak benar. Teman-teman yang saya cintai, karena itu pesan Tuhan bagi umat muslim yang menjadi umat terbaik dengan kriteria tadi itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi umat penengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian semua, kata Allah dalam Al-Qur'an, sebagai umat yang penengah, umat moderat. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian bisa menjadi saksi bagi umat manusia. Ini penting karena seseorang atau kelompok yang menjadi penengah atau kita sebut wasit yang sebetulnya berasal dari bahasa Arab, dia tidak boleh berpihak kepada kiri atau kepada kanan. Dia harus berada di tengah. Karena itu dia harus memiliki prinsip yang teguh, tegas dan jelas. Sehingga ketika harus mengambil satu keputusan, maka umat Islam yang wasat tadi itu dasarnya betul-betul satu prinsip kebenaran. Prinsip-prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan sekaligus pada nilai-nilai kemanusiaan. Teman-teman yang saya cintai, melihat situasi hari ini, kita tampaknya harus memperkuat adanya gerakan Islam kultural. Teman-teman yang saya cintai, saya akhir sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.